Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winsu. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari kelompok 1. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Sumatera Utara, tepatnya di Masjid Lama Gang Bengkok yang berlokasi di Pesawan. Yuk ikuti perjalanan kami terus ya guys. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night and
Masjid Lama Gang Bengkok merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Medan, Sumatera Utara. Masjid Lama Gang Bengkok ini tepatnya ada di Jalan Masjid nomor 62, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Masjid Lama Gang Bengkok adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kota Medan. Ini mau tahu, kalau boleh tahu nama lengkap Bapak? Silmi Tanjung SPDI. Bapak sudah berapa lama lulus kesini? Seingat saya ketika saya kuliah mungkin di tahun 92, masih semester berapa? Semester 4 ya. 92, setelah 10 tahun lebih 92 saya sudah ikut di kepengurusan BNN, masih dalam posisi seksi-seksi. Sekarang saya sudah posisi bendahara BKN. Berarti Bapak udah dari waktu kuliah udah di sini. Kalau boleh tahu Pak, kenapa masjid ini dinamakan Masjid Lama Gang Bengkok? Kenapa masjid ini dinamakan Bengkok? Yang pertama karena masjid ini masih lama, dibangun pada tahun 1890. Kalau yang kamu lihat nanti prasasti depan. Kalau menurut musiknya ini dibangun pada tahun ketika Sultan Mahmud Rashid diangkat menjadi sultan, yaitu pada tahun 18. Ada juga versi mengatakan dibangun pada tahun 1885. Yang pasti dibangun pada tahun 18. Kenapa dikatakan Masjid Lama Gang Bengkok? Memang unik. Kalau kita melihat masjid-masjid yang lain, masjid namanya Masjid Mukhlisin, Mukminin, Masjid Istiqlal dan lain-lain. Tapi Masjid Lama Gang Bengkok memang bertepatan masjid ini
Orang dulu bilang belokan itu bengkokan. Jadi sekarang namanya Masjid Lama Gang Bengkok. Dan nama itu pun bukan yang buat sultan, bukan yang buat Chong Api yang membangun masjid ini. Yang membuat nama itu adalah masyarakat Islam yang datang sholat ke sini. Jika ditanya gimana kau sholat di Masjid Lama Gang Bengkok, makanya akhirnya nama itu jadi ketetapan sampai sekarang namanya Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid ini awal pertamanya ingin dibangun oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid. Lalu ketika peletakan batu pertama dibangunnya masjid ini, Chong Api atau kita kenal dengan seorang Cina yang beragama Konghucu mengambil alih seluruh biaya pembangunan masjid ini sehingga bentuknya seperti ini pada tahun 1890. Chong Api, itu dikatakan saya membangun Chong Api, walaupun memang pertamanya itu adalah sultan, tapi yang jelas pembangunan biayanya, arsitektur daripada bentuk bangunan ini semuanya oleh Chong Api. Nanti kamu bisa lihat kalau kamu jalan-jalan ke rumah istana Chong Api atau rumah Chong Api, bisa nanti kamu masuk ke ruangan rumah dia, di sebelah kanan ketika masuk pertama ada ruangan menceritakan tentang Masjid Lama Gang Bengkok. Jadi karya terbesar Chong Api adalah Masjid Lama Gang Bengkok. Setelah selesai, barulah ini diserahkan kembali kepada Sultan, karena Chong Api bukan beragama Islam, kan nggak mungkin yang beragama Islam mengurusi masjid. Maka Sultan menunjuk atau mentauliah seorang tadi saya katakan yang beragama yang bermarga Nasution, orang kita Mandailing, namanya Syekh Muhammad Yani, untuk menjadi imam nazir pertama di Masjid. Kalau di sini kegiatan-kegiatannya masih dalam tahun era 80-an, itu berbentuk musabaqah tilawatul Quran. Ada lagi di tahun di bawah lagi merupakan mengadakan musabaqah tilawatul tingkat nasional yang memang di sini masjid ini adalah tengah menuju Masjid Lama. Di situ berkumpul para ulama ahli-ahli Quran, ya, seperti Syekh Abu Bakar Yaqub, Juli NTI, Ajra'i Al-Rauf yang terkenal di seluruh NTT Indonesia maupun di tanah Arab, merupakan hafiz Quran yang ahli di bidang Quran.
Jadi di kegiatan lain seperti kegiatan apa namanya perlombaan azan, kaligrafi Quran dan lain-lainnya. Tapi bentuk puisi saya tidak pernah. Tapi berbentuk seperti kaligrafi, musyawarah azan, musyawarah Quran dan kegiatan sosial sering digunakan di masjid ini. Kadang-kadang pun digunakan oleh lembaga-lembaga Islam lainnya. Bolehkah Bapak mengenalkan dan menjelaskan keistimewaan bangunan pada masjid ini sambil berkeliling masjid? Mau? Nggak capek kalian? Ayo. Keunikan daripada masjid ini. Nah, dia dari pertama bentuknya ya, kita lihat karena dibangun oleh Syekh Api ini di tahun 60-an. Inilah Masjid Ahmad Bengkok pada tahun itu bentuknya. Bentuknya seperti sebuah kelenteng, bentuk kelenteng yang melengkung, ya. Pintunya masih asli. Ini salah satu peninggalan pintu daripada bangunan di tahun 1898 bangun. Masjid ini berarsitektur daripada dua yang lebih kental, ya. Arsitektur daripada Cina dan arsitektur daripada kemelayuan. Cina daripada lingkungan masjid ini seperti sebuah kelenteng. Kalau Melayu kita bisa lihat, ini ada namanya rumbe bergantung atau lebah bergantung. Kalau orang kata Melayu, apalagi orang Riau tahu nih, ini sirikas Melayu. Nah, ini ya. Kalau dia biasanya Melayu itu dia kecil-kecil, tapi ini agak besar, namanya lebah bergantung. Nah, itu tiang ini ada 4. Kita akumulasi 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan saya dan sebelah kanan juga ada jumlahnya 1, 2, 3, 4. Jumlahnya aslinya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai makna filosofi yang artinya apa? Masjid ini setelah dibangun akan didatangi oleh masyarakat di 8 penjuru mata air. Mata airnya ada 8 kan? Iya, Artinya, Pak. Sekeliling kota Medan atau di luar kota Medan akan datang. Apa buktinya? Dari Papua, dari Riau, ya kan? Datang dari Mobil, datang sini. Walaupun hanya sekedar untuk meneliti tentang sejarah Masjid Ahmad Bengkok. Ini masih sebagian, sudah banyak kali yang datang ke sini. Ya, yuk. Situasinya sangat kita masuk ke dalam semua dulu, ya. Yuk. Yang ada 3 tiang. Tiang ini merupakan sedikit ada gaya Eropanya. Yang ini atau bangunan ini satu tidak ada memakai rangka baja, semuanya baju disusun. Dan di dalam ruangan ini ada 2 mimbar dan tidak ada di masjid-masjid lain. Hanya masjid yang membawa sultan. Masjid Raya, Masjid Ahmad Bengkok, Masjid Azizi. Pernah Masjid Azizi? Langka. Pernah. Inilah kayak ada mimbar khatib, ada mimbar yang seperti ini, ada setinggi. Dia bernuansa Melayu, ya, dengan bentuk mahkota dan bentuk
bunga teratai masih menunjukkan ciri khasnya Coapi. Coapi ini dan ada matahari ya. Ada mahkota itu artinya raja, raja kota. Makanya hati itu ada seorang raja yang titahnya, yang ucapannya itu didengar oleh orang yang mendengar di bawah. Matahari itu apa? Makna filosofinya, matahari itu menunjukkan bahwa hati itu adalah suara yang baik, penerangan yang baik kepada tidak wajar. Jadi seorang raja, seorang hati itu seperti raja yang memberikan penerangan, kecerahan kepada makhluk-makhluk atau kepada jamaah. Dan sebuah ketahuan gelang-gelang yang tidak menggambarkan ikatan, Pak. Ikatan, bukan? Ikatan. Makna filosofinya, semua yang masuk di sini, yang ada di sini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh tanpa memandang ras, ya, suku, kaya atau pangkat lainnya. Jadi orang begitu cara membangun ada makna-maknanya. Asli ya, di ini kainnya masih. Kalau dulu-dulunya dinding ini banyak bunga, bisa dipegang bunga. Maka persis betul di sini seperti bentuk di dalam bengkok. Nah, tapi karena pelakukan terjadi akhirnya di tahun 80-an ini direhablah. Dia bentuknya tidak sama dengan musik lain. Ya kan, ini lebih kenal kepada nuansa Tiongkok dan nuansa Sumba Kediri. Cincinnya cuma adalah juga digunakan di sini. Jadi cuma muslim punya cincin atau cucu yang beragama Islam, baik Islam. Makanya ada pertanyaan kepada apakah cuma itu muslim? Allah alam bisawab. Namun dia membuat masjid sebesar ini dengan uang yang pribadi. Ada pertanyaan, ada tanya. Kalau cuma menyumbang sebagian wajar. Ini keseluruhan dia menyumbang. Apakah dia muslim? Mungkin saja artinya semua muslim akan hidup. Ada juga makam Syekh Muhammad Yaakob yang merupakan imam masjid utama dan makam Datuk Muhammad Ali yang merupakan anak yang mewakafkan tanah ini. Jadi itu semua keluarganya Datuk Muhammad Ali. Jadi imam tadi, Syekh tadi adalah gurunya si Datuk Muhammad Ali dianggap sebagai keluarga. Syekh Muhammad Yaakob itulah penyangga. Makasih ya, Pak.
Ya, sukses ya. Makasih ya Pak udah meluangkan waktunya. انتي كل حياتي فعلا افهميني انتي قلبي وانتي روح وانتي عيني حتى عايزة اعيش معاك لاخر سنيني انتي بالنسبة لي مش حب في حياتي انتي كل حياتي فعلا افهميني انتي قلبي وانتي روح وانتي عيني حتى عايزة اعيش معاك لاخر سنيني انتي بالنسبة لي مش حب في حياتي انتي كل حياتي فعلا افهميني انتي قلبي وانتي روح وانتي عيني حتى عايزة اعيش معاك لاخر سنيني انتي بالنسبة لي مش حب في حياتي انتي كل حياتي فعلا افهميني انتي قلبي وانتي روح وانتي عيني حتى عايزة اعيش معاك لاخر سنيني انتي بالنسبة لي مش حب في حياتي. Nah, jadi teman-teman, pendiri Masjid Lama Gang Bengkok ini adalah Chong Afi. Chong Afi merupakan saudagar kaya yang berasal dari Cina. Lalu, Chong Afi lah yang mengambil alih seluruh biaya pembangunan masjid ini sampai selesai pembangunan. Masjid Lama Gang Bengkok dibangun di atas makam Datuk Muhammad Ali atau biasanya dipanggil Datuk Kesawan. Di depan Masjid Lama Gang Bengkok terdapat batu peringatan yang bertuliskan 4 nama orang yang mendirikan masjid tersebut, yaitu ada Datuk Muhammad Ali, Syekh Muhammad Yakub, Chong Afi, dan Mutfi Syekh Hasan Maksum. Nama masjid ini sangat unik dan berbeda dari masjid pada umumnya yang biasanya menggunakan bahasa Arab. Dinamakan Masjid Lama Gang Bengkok karena tepat berada di bengkokan gang atau sebuah tikungan di Kesawan, Medan, Sumatera Utara. Masjid Lama Gang Bengkok juga memiliki kombinasi dari beberapa lintas budaya, yaitu ada Cina, Melayu, dan Persia. Budaya Cina yang terletak pada Masjid Lama Gang Bengkok ini ialah atap dari masjid tersebut. Biasanya atap masjid pada umumnya berbentuk kubah, namun lain halnya dengan Masjid Lama Gang Bengkok ini, yang mana atapnya ini berbentuk kelenteng seperti tempat ibadah masyarakat Tionghoa atau Cina. Di 4 tiang penyangga masjid ini terdapat arsitektur berbentuk flora, yaitu motif bunga dan daun. Motif ini mengandung unsur kehidupan dan kekuatan. Penggunaan warna hijau bermakna kedamaian serta keabadian, sedangkan warna keemasan pada tiang bermakna kekerajaan, kekukuhan, serta kekayaan. Lalu, budaya Melayu yang dapat dilihat dari masjid ini ialah ubai-ubai yang seperti lebah bergantungan. Ukiran tersebut terbuat dari kayu yang berbentuk seperti tirai berwarna kuning. Penggunaan warna khas Melayu di masjid ini ada warna kuning,
yang bermakna kemegahan, kesuburan, serta kemakmuran dalam hidup. Adapun warna hijau yang identik bangunan bernuansa Islam, dan juga ada warna putih yang melambangkan kesucian, yang biasanya digunakan sebagai warna dasar pada tembok atau dinding. Nah, terakhir ada budaya Persia yang dapat kita lihat pada atas dinding langit yang bermotif lingkaran, gelombang berupa garis yang diberi lengkungan yang diulang saling terjalin hingga ujung-ujungnya bertemu dengan pangkalnya, menghasilkan bentuk seperti ornamen berbentuk itik, sekawan, atau biasa disebut sebagai awalan tanpa akhiran. Makna dari itik sekawan ini menggambarkan tingkah laku itik yang berjalan beriringan saat akan pulang ke kandang di sore hari. Hal tersebut menjadi contoh bagi manusia akan arti dari kehidupan. Hal ini digambarkan menjadi suatu corak motif untuk tenun, tekad, ukir, dan songket dengan nama motif itik sekawan. Di dalam Masjid Lama Gang Bengkok ini juga terdapat sumur tua yang konon sumur ini sudah ada sejak masjid ini berdiri. Untuk memenuhi kebutuhan air untuk berwudu, pihak masjid mengandalkan air dari sumur tua tersebut. Nah, di samping masjid juga ada sebuah pemakaman. Salah satunya yaitu makam cucu dari pendiri Masjid Lama Gang Bengkok ini sekaligus donaturnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum